Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah semata tatimus sholihat, segala kebaikan menjadi sempurna. Kita kembali bisa hadir di satu masjid di antara masjid-masjid milik Allah Subhanahu wa taala, Masjid Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Masjid Syekh Abdullah Salim yang ada di Kota Jombang, Jawa Timur. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya di majelis ilmu ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, yang kita harapkan amal soleh tersebut menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasaru Asyratis Sa'atis Sughra wal Kubra, ringkasan tanda-tanda kecil hari kiamat dan tanda-tanda besar hari kiamat. Kita masih dalam pembahasan tentang nuzulu Isa alaihissalam, turunnya Nabiullah Isa alaihissalam setelah beliau hidup ribuan tahun lamanya di langit. Maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki beliau turun. Di pembahasan yang berikutnya, lihat halaman 45, baris yang terakhir ya, dari bawah. Berkata Asy-Syaikh Iwad Ibnu Ali Ibnu Abdillah hafizahullahu taala, semoga Allah menjaga beliau. Beliau mengatakan, fa amma salatuhu, adapun salatnya Nabi Isa mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad sabaqa fil hadis, maka telah berlalu penyebutannya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Isa salat bersama kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa Nabi Isa tidak membawa syariat yang baru, karena wahyu semenjak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau meninggal dunia, wafat sallallahu alaihi wasallam, maka wahyu itu terputus. Tidak ada wahyu lagi yang Allah berikan kepada seorang pun juga. Sebab Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada seorang nabi pun setelah aku meninggal dunia. Maka turunnya Nabi Isa ini mengamalkan dan melanjutkan syariatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat bersama kaum muslimin. Wa kadzalika, demikian juga qitaluhu lil kuffari, berperangnya Nabi Isa memerangi orang-orang kafir. Wa atba'id dajjal,
dan juga para pengikutnya Ad-Dajjal. Jadi Nabi Isa nanti akan berperang di akhir zaman, memerangi kaum kufar, orang-orang kafir, dan juga memerangi para pengikutnya Ad-Dajjal. Wa amma hajjuhu, ini juga disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Wa amma hajjuhu, adapun hajinya Nabi Isa, fa fi sahihi Muslimin, maka hajinya Nabi Isa disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Jadi Al-Imam Muslim meriwayatkan hadisnya dari An Handalah Al-Aslami, dari sahabat Handalah Al-Aslami, beliau berkata, sami'tu Aba Hurairah, kata Handalah, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Abu Hurairah, yuhadditsu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi, kata Nabi, dan demi zat yang nafsi jiwaku biyadihi, berada di tangannya. Dan Nabi sering mengucapkan kalimat yang seperti ini, lafaz dari sabdanya Nabi SAW yang seperti ini. Dan ini menunjukkan, kata para ulama, hadis-hadis sabda Nabi semacam ini, bahwa Allah itu memiliki tangan. Dan inilah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini dan mengimani 3 macam tauhid, di mana kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh, maka tauhid itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah, di mana Allah mewajibkan kita untuk mengimani segala perbuatan yang merupakan kekhususan bagi Allah, seperti al-khalqu, mencipta, seperti ar-razqu, memberi rezeki, seperti al-ihya'u wal imatatu, menghidupkan dan mematikan, seperti an-naf'u wad dar, memberi manfaat dan menolak madarat atau mendatangkan madarat, seperti misalnya Allah memiliki perbuatan at-tadbir, mengatur alam, al-mulk, menguasai alam, asy-syifa, mendatangkan kesembuhan. Ini semuanya termasuk tauhid ar-rububiyah yang wajib kita imani. Kemudian yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah. Kita meyakini bahwa semua perbuatan hamba, amal ibadahnya wajib hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipersembahkan dan diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu as-shalah, salatnya seorang hamba hanya lillahi taala. Kemudian az-zikr, zikirnya seorang hamba harus lillahi taala. Tilawatul Quran, membaca Al-Qur'annya seorang hamba harus lillahi ta'ala. Birrul walidain, baktinya dia kepada orang tuanya harus lillahi ta'ala. Al-kasbu wal amal, mencari rezeki wajib semuanya lillahi ta'ala. Wasiyamu waz zakah, dan seterusnya amal-amal wajib untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh dipersembahkan untuk selain Allah. Kemudian tauhid yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat. Wajib seorang hamba meyakini dan mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah sebutkan dan firmankan dalam Al-Quran maupun disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang hasan maupun yang sahih. Demikian juga wajib mengimani sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah memiliki sifat namanya sifat dzatiyah di sini. Bahwasanya Allah itu memiliki yad, tangan. Yang tangan Allah ini taliku bijalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sama dengan tangan makhluknya. Sebab Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Asy-Syura ayat yang 11, kata Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal
dengan Allah sesuatu apapun. Tidak mungkin makhluknya semisal dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan dia Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. La yuhilanna ibnu Maryam, sungguh Isa ibnu Maryam akan berihlal, berniat mengucapkan talbiyah bi fajjir rauha, di tempat yang namanya Fajjur Rauha. Fajjur Rauha kata para ulama di sini saya catatkan adalah makanun baina Makkah wal Madinah, tempat yang ada antara Makkah dan Madinah, letaknya di antara Makkah dan Madinah. Ini Fajjur Rauha. Ketika itu Ibnu Maryam akan berihlal. Berihlal itu raf'us sauti bil talbiyah, mengucapkan suara talbiyah dengan disuarakan dengan keras, mengangkat suara ketika mengucapkan at-talbiyah, yaitu ucapan labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Hajan, untuk berhaji, au mu'tamiran, atau untuk berumrah, atau layathniyahuma, menggabungkan antara keduanya. Maksudnya adalah yajma'u, beliau menggabungkan, mengumpulkan bainal haji, antara amalan haji, wal umrati, dan amalan umrah. Jadi nanti Nabi Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam juga akan berhaji, sebagaimana hajinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Aywad berkata hafizahullah ta'ala, wa zamanu Isa bin Maryam, dan zamannya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam adalah zamanu amnin, zaman yang penuh dengan keamanan, kedamaian, kesentosaan, wasalamin, dan zaman yang penuh dengan keselamatan dan kesejahteraan, warakhain, dan zaman yang penuh dengan keluasan rezeki, kehidupan yang mudah. Rakha kata para ulama adalah sa'atul aish, mudahnya kehidupan. Jadi ketika Isa bin Maryam turun ke dunia, itu zamannya dipenuhi dengan rakha, zaman yang mudah sekali kehidupannya, rezeki melimpah, wa husnul hal, dan kondisinya betul-betul baik ketika itu. Ketika zaman turunnya siapa? Nabiullah Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam. Yursilullahu fihil mataral ghazir, Allah menurunkan, mengirimkan di zaman tersebut al-mataral ghazir, hujan yang deras, namun bukan hujan yang membinasakan. Jadi hujan deras di sini adalah hujan yang membawa manfaat. Oleh karena itu jangan lupa apabila kita melihat turunnya hujan atau mengetahui turunnya hujan, ucapkan doa apa? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, shayyiban, datangkan hujan kepada kami, nafi'an, hujan yang membawa manfaat. Kalau hujannya sudah reda, ucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatih, kami diberi hujan oleh Allah Ta'ala berkat fadl, karunia dari Allah, wa rahmatih, dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika itu hujan turun dengan deras, dan derasnya itu betul-betul membawa manfaat. Wa tukhrijul ardu thamarataha, dan atau thamaratiha, wa tukhrijul ardu, dan bumi akan mengeluarkan thamaratiha, hasil-hasilnya, buah-buahannya, hasil-hasil bumi dikeluarkan oleh bumi ketika turunnya Nabi Isa. Jadi hujannya banyak, pertaniannya bagus, wa barakataha, dan juga bumi mengeluarkan keberkahan-keberkahannya. Sebagaimana sudah pernah kita bahas ya kemarin dalam kajian Ahad itu ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan firman-Nya ini hendaknya dipahami dengan baik. Saya sudah sampaikan bahwa hujan itu adalah berkah dari Allah, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan turunnya hujan, maka tanam-tanaman akan tumbuh, sayurannya mengeluarkan hasilnya, sayur mayurnya, kacang-kacangannya akan mengeluarkan hasilnya,
biji-bijiannya akan mengeluarkan hasilnya, umbi-umbiannya akan mengeluarkan hasilnya, buah-buahannya akan mengeluarkan hasilnya, semuanya akan mengeluarkan hasil. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Surat apa kemarin? Ada yang mencatat? Surat Al-A'raf ya, ayatnya 96 kalau nggak salah. Tolong diambilkan mushaf yang kecil ya. Kalau tidak ada nggak apa-apa Ustaz ya, jazakallahu khairan. Jadi Al-A'raf surat nomor 7 kalau tidak salah ayatnya 96. Kita lihat dulu. Jadi walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu negeri amanu wattaqau, mereka mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-A'raf ayat 96. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, niscaya akan kami bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Apa kemarin penjelasan dari Ibnu Katsir yang masih antum ingat? Keberkahan dari langit kemarin apa? Qatras sama, hujan dari langit. Itu keberkahan dari langit. Jadi itu rezeki. Makanya kalau kita turun hujan disuruh berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, karuniakan hujan yang membawa manfaat. Bukan hujan seperti di zamannya Nabi Nuh yang menenggelamkan, membinasakan. Kata Ibnu Katsir, makna minas sama ay qatras sama, yaitu hujan dari langit. Wal ard, dari bumi apa kemarin? Nabatal ard, tumbuhnya tanaman yang ada di bumi, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Allah, walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan para utusan Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan yang dahulunya mereka perbuat. Ini penting ini. Surat apa tadi? Al-A'raf surat nomor 7 ayat 96. Dihafalkan. Kalau hafal dan kita paham, insya Allah kita akan berusaha menuju ke sana, menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa yafidul malu, dan harta menjadi banyak. Yafid, melimpah, melimpah ruah dan banyak. Wa tadhabus sahna'u, maka hilang segala as-sahna. As-sahna kata ulama adalah al-hiqdu wal adawah, kedengkian dan permusuhan akan hilang. Wattabagudu, dan saling benci akan hilang. Wattahasudu, saling hasad pun akan hilang. Jadi ketika zamannya Nabi Isa, itu semuanya hilang. Kebencian dan permusuhan menjadi hilang, saling benci menjadi hilang, kemudian juga saling dengki juga menjadi hilang, tidak ada. Jadi betul-betul zaman yang zamanu amnin wasalamin waraha, zaman yang penuh dengan keamanan, kedamaian, ya, kesentosaan, wassalam, penuh dengan keselamatan dan kesejahteraan, waraha, keluasan rezeki, kemudahan hidup di zaman itu. Taib. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh Iwad, beliau membawakan hadis dari Nabi SAW. Kata beliau, faqad jaa fi haditsin Nawas bin Sam'an at-Tawili, maka sungguh telah datang di dalam hadisnya An-Nawas ibni Sam'an, sebagian ulama bacanya Sim'an, At-Tawili, hadis yang panjang. Tapi di sini dinukil yang ada kaitannya dengan kisahnya Nabi Isa. Fi dzikri Dajjal, ketika hadis itu menceritakan tentang Ad-Dajjal. Wa nuzuli Isa, dan juga menceritakan tentang turunnya Nabi Isa. Wa khuruji Ya'juj wa Ma'juj, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nanti ada. Jadi urutannya kalau di dalam hadis yang disebutkan di sini oleh Syekh Iwad, setelah munculnya Dajjal, khuruju Dajjal, baru kemudian apa? Nuzulu Isa. Baru kemudian apa? Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian setelah itu, dan ini adalah zamanu Isa alaihissalam, zamannya Isa alaihissalam. Wa du'auhu alaihim wa halakuhum, dan doanya Nabi Isa, doa keburukan atas mereka, wa halakuhum, dan binasanya mereka. Jadi nanti ketika Ya'juj dan Ma'juj itu mereka binasa,
Itu bangkainya itu ada di setiap tempat. Saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj ini. Bangkainya ada di setiap tempat. Dan bau busuknya itu ada di mana-mana. Nanti akan dikisahkan ketika kemunculan mereka. Wa fihi, dan di dalam hadis tersebut, hadis yang panjang, terdapat qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, thumma yursilullahu matara, kemudian Allah menurunkan hujan. Allah kirim hujan. La yakunnu minhu baitu madarin wala wabar. La yakunnu, yang tidak mampu menahan, minhu, dari hujan Allah itu, hujan yang Allah turunkan, kirimkan itu, baitu madarin, rumah yang terbuat dari tanah liat. Madar itu kata para ulama adalah baitu madarin wa huwa tin as-salb, rumah yang dibuat dari tanah liat yang sudah keras, sudah kering. Itu tidak mampu menahan hujan. Dan antum tahu ya, jadi di masa lalu sampai sekarang ini masih ada di negeri Arab itu rumah-rumah yang dibuat dari tanah liat. Jadi batu itu dikasih tanah liat tanpa disemen. Itu kalau tidak ada hujan itu keras, antum pukul tangan antum yang sakit. Yang penting sudah dikasih air, itu sudah menempel, itu keras sekali. Ditendang aja nggak apa-apa. Tapi ketika turun hujan, rumah ini akan apa? Bahasa Jawanya leder. Jadi tanah liatnya apa? Kena air itu dia akan larut bersama air. Akan larut bersama air. Dan ketika itu karena hujan deras, la yakunnu minhu baitu madarin, maka rumah yang dari tanah liat walaupun keras itu tidak mampu menahannya, mencegahnya. Wala wabar, dan tidak pula rumah yang dibuat dari kulitnya unta-unta mereka. Wabar itu kata para ulama, al-wabar lil ibil. Jadi unta itu bulunya, kulitnya itu dibuat oleh mereka sebagai rumah-rumah. Dan kalau kita memiliki rumah ini, dalamnya tidak panas, dan ketika musim dingin tidak dingin. Jadi dia ketika musim panas menjadi apa? Penyeimbang. Dalamnya tidak panas. Ketika musim dingin tidak dingin sebagaimana di luar. Jadi kemah-kemah mereka ini dari apa? Al-wabar. Wabar itu bulunya unta, kulitnya unta yang sudah disamak. Dahulu mereka belum punya kemah-kemah dari bahan plastik atau kain seperti sekarang. Mereka memakai ini. Dan nanti di akhir zaman akan ada yang memakai ini. Antum lihat unta ya, pernah lihat unta berteduh? Tidak ada. Kalau kambing, kalau waktu musim panas berteduh mereka. Tapi unta tidak ada yang berteduh. Di kulitnya ini apa? Ada lapisan anti panas. Jadi unta itu tidak berteduh di musim panas. Kami lihat itu unta berkeliaran di padang pasir, dan padang pasir tidak ada tempat berteduh, tidak ada pepohonan seperti sini. Paling ada semak belukar yang setinggi orang tapi nggak bisa digunakan berteduh karena duri-duri itu, semak belukarnya itu duri. Lebih-lebih kalau di padang pasir yang masih perawan, di sana ada padang pasir yang tidak pernah dijamah manusia. Itu banyak hewan-hewan buasnya di sana, ularnya dan seterusnya. Fayaghsilul arda, maka hujan itu mencuci bumi, membasuh bumi, hatta yatrukaha, hingga meninggalkan bumi kazzalaqati, seperti cermin. Antum lihat ya, kalau hujan bumi itu nanti seperti cermin ya. Kalau malam begini nggak terlalu kentara, kalau pas sore terlihat. Jadi kita bisa bercermin di bumi dari air hujan itu. Sampai seperti itu. Tsumma yuqalu lil ardi, kemudian dikatakan kepada bumi, anbiti, Allah yang berfirman kepada bumi, anbiti thamrataki, tumbuhkan olehmu wahai bumi hasil-hasilmu, waraddi barakataki, waraddi, dan kembalikan barakataki, kembalikanlah keberkahanmu wahai bumi. Fayauma idzin, maka pada hari itu, ta'kulul isabatu minar rummana,
maka sekelompok orang akan makan rumman. Tahu rumman? Delima. Makan buah delima. Karena keberkahannya bumi sudah mulai apa? Buah-buah delima tumbuh. Wa yastadilluna biqahfiha, kemudian mereka berteduh di bawah kulit-kulitnya. Saking banyaknya buah delima yang dimakan sampai kulit-kulitnya bisa digunakan untuk berteduh oleh mereka. Wa yubaraku firrasli, dan Allah memberikan keberkahan kepada susu-susu yang ada di embing-embing. Tahu embing? Hewan itu ya, kantong susunya, kalau wanita payudara itu embing namanya. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta hingga annal lakhata, sesungguhnya al-lakhah. Al-lakhah kata para ulama, unta yang memiliki susu. Jadi dia punya anak yang masih menyusu. Hingga unta yang punya susu minal ibili, dari unta, la takfi al-fi'ama minan nas, susunya cukup untuk dimakan segolongan manusia, sejumlah manusia. Jadi bukan hanya untuk diminum sejumlah manusia, bukan hanya 1-2 manusia. Jadi susunya besar, banyak susunya. Kemudian walakhata minal bakari, dan sapi betina yang memiliki susu minal bakari, dari sapi, la takfi, cukup al-qabilata minan nas, untuk satu kabilah. Satu kabilah, satu suku. Bayangkan, itu minum dari 1 ekor sapi betina susunya, cukup. Jadi semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Unta-untanya, susunya banyak, kemudian sapi-sapinya. Walakhata minal ghanam, dan juga kambing-kambing yang memiliki susu, kambing-kambing betina yang memiliki susu. La takfi al-fakhida minan nas, susunya itu cukup untuk al-fakhid. Fakhid itu kerabat-kerabat dari manusia. Jadi di bawahnya kabilah itu ada marga namanya. Jadi marga-marga itu cukup minum dari kambing-kambing mereka. Masya Allah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini keadaan ketika Nabi Isa turun. Betul-betul sebagaimana yang digambarkan di sini oleh Syekh tadi, bahwa zamannya penuh dengan keamanan, kesejahteraan, dan keluasan rezeki. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang lainnya, warawal Imamu Ahmadu, dan Imam Ahmad meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah, dan Abu Hurairah namanya siapa para jemaah? Abdurrahman bin Sakhr Abu Hurairah Ad-Dausi radhiyallahu anhu ardhahu. Beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa kata Nabi? Wal anbiya'u ikhwatun, para nabi itu bersaudara, mereka adalah satu saudara. Li'allatin, saudara satu bapak. Jadi makna li'allat kata para ulama, annahum ikhwatun li'abin wahid, mereka itu kata para ulama dalam syarahnya adalah satu saudara dengan satu bapak. Siapa bapaknya? Adam. Bapaknya adalah Adam. Ummahatuhum syatta, ibu mereka berbeda-beda. Wadinuhum wahid, dan agama mereka satu, yaitu Islam. Kalau ada pertanyaan kepada kita, jika para nabi mulai Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam agamanya satu, yaitu Islam. Nabi Nuh agamanya Islam, beliau muslim. Sebelumnya Nabi Idris juga demikian, agamanya Islam, beliau muslim. Nabi Ibrahim, kita sebut yang ulul azmi saja, beliau muslim, agamanya Islam. Nabi Musa muslim, agamanya Islam. Nabi Isa muslim, agamanya Islam. Nabi Muhammad tidak perlu diragukan lagi. Lantas kalau agamanya satu, kenapa kita tidak mengikuti syariat dan agama atau syariat dan tuntunan nabi-nabi terdahulu? Kenapa kita hanya diperbolehkan dan diperintahkan untuk mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW? Apa jawabannya para jemaah? Apa jawabannya? Jawabannya begini, agamanya memang Islam, tapi syariatnya berbeda. Jadi syariatnya tidak sama, tata cara ibadahnya tidak sama, tapi esensi
Inti dari agamanya adalah satu, ubudullaha, sembahlah Allah semata, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan suatu sembahan apapun juga. Intinya satu, tapi cara beribadahnya, kaifiyah ibadahnya, sifat ibadahnya, syariatnya itu yang berbeda. Nabi-nabi terdahulu syariatnya hanya untuk kaum tertentu dan masa yang tertentu pula. Tapi syariat Nabi Muhammad ini untuk kaumnya sampai akhir zaman, tidak dibatasi oleh kaum tertentu dan masa tertentu. Ini syariatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Agama para nabi satu. Maka dari itu ketika Isa turun, Isa mengikuti syariatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Isa mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Sebab agama para nabi itu satu, yaitu Islam. Kenapa Isa tidak menjalankan syariatnya sendiri, menjalankan Taurat dan Injil sebagaimana sebelum Isa diangkat ke langit beliau menjalankan Taurat dan Injil? Karena kitab Taurat dan Injil sudah tidak berlaku lagi, sudah dimensuhkan, dibatalkan segala hukum-hukumnya dan ajarannya. Dengan datangnya Al-Quran, maka semua kitab-kitab terdahulu sudah mansuh, sudah dibatalkan dan diganti hukumnya. Ini yang harus difahami oleh kaum muslimin. Sebab beberapa misi tansir, tahu tansir? Kristenisasi memakai ya cara, kan dalam agamamu katanya semua agama adalah semua para nabi adalah muslim. Kalau begitu kamu ikuti Nabi Isa, kan sama saja dengan mengikuti Nabi Muhammad. Begitu giringnya mereka. Jadi mereka pakai cara begitu. Nanti hadis-hadis seperti ini nanti akan disebutkan oleh mereka. Padahal mereka telah membalikkan fakta. Memang para nabi agamanya sama, yaitu Islam, tapi syariat Nabi Isa sudah tidak berlaku lagi. Kamu hanya membaca sepenggal hadis. Coba antum baca hadis yang lainnya, Nabi Isa sholat mengikuti sholatnya Nabi Muhammad SAW, menunjukkan Nabi Isa itu ketika turun nantinya tidak meneruskan syariat beliau SAW. Kemudian beliau mengatakan, wa ana aulan nasi bi Isa bin Maryam, dan aku, kata Rasulullah SAW, manusia yang lebih pantas untuk memuliakan Isa bin Maryam, li'annahu lam yakun baini wa bainahu nabi, karena sungguhnya tidak ada antara diriku dan antara beliau seorang nabi pun. Jadi setelah Nabi Isa itu tidak ada nabi lagi kecuali Nabi siapa? Muhammad SAW. Nabi Isa itu keturunan dari Nabi siapa? Dari Nabi Ibrahim alaihissalam, namun dari putranya Ishak. Kalau Nabi Muhammad keturunan Ibrahim dari putranya siapa? Ismail alaihimussalatu wassalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mencurahkan salawat dan salamnya kepada para nabi. Dan antara Isa dengan Nabi Muhammad hanya berjarak dari lahirnya Isa sampai lahirnya Nabi Muhammad 571 tahun. Isa lahir tahun 1 Masehi, Rasulullah SAW lahir tahun 571 Masehi. Dulu belum ada Hijriah ya, belum ada Hijriah. Kalau Hijriahnya ya, Nabi Muhammad lahir tahun 53 sebelum Hijrah. Tahun 53 sebelum Hijrah. Jelas? Paham gak para jamaah ya? Nabi Muhammad itu lahirnya tahun 53 sebelum Hijrah. Kalau Nabi Isa gampang, 53 tambah 571 berapa totalnya? 571 tambah 53 sisa 8, 608 ya, betul. Berarti Isa itu lahir tahun 608 SH sebelum Hijriah. Kalau Nabi Muhammad lahir tahun 53 SH sebelum Hijriah. Kalau dihitung mundur pakai Hijriah, dulu belum ada Hijriah. Oleh karena itu Nabi Isa adalah Nabi yang paling panjang umurnya. Nabi Nuh sekitar 1000 tahun, Nabi Adam 960 tahun, Nabi Isa 2020 tahun sekarang ini. Menurut hitungan Masehi sekarang ini usianya berapa? 2020 tahun. Tapi usianya beliau masih 30-an tahun karena hidup di langit masih 2 hari. Jadi 2000 tahun itu di langit hanya 2 hari. Paham ini insyaallah? Nah, hadis-hadisnya sudah banyak sekali. Kita memakai perhitungan di langit 1 hari, di bumi adalah 1000 tahun ya. Di langit 1 hari, di bumi 1000 tahun. Jadi masih 2 hari hidup di langit Nabi Isa. Tapi kalau dihitung di bumi sudah usia berapa? 2020 tahun. Jadi tua sekali kalau hidup di bumi. Tapi karena hidup di langit masih muda.
Taib, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa innahu nazilun, dan sesungguhnya Nabi Isa akan turun. Fayuhlikullahu, dan Allah akan membinasakan fi zamanihi, di zamannya Nabi Isa, al-Masih ad-Dajjal, al-Masih ad-Dajjal. Kenapa Dajjal? Para jamaah murojaah sedikit. Dinamakan atau digelari dengan al-Masih di depan namanya. Dajjal itu artinya pendusta ya. Kenapa? Ada yang masih ingat? Ada dua alasannya. Pertama, dia matanya terhapus satu, terusap satu. Jadi diusap oleh Allah mata kanannya, rusak satu, putih, gak ada hitamnya, sehingga mata kanannya tidak berfungsi. Kemudian yang kedua apa? Dia mengusap bumi, berjalan di seluruh tanah Allah kecuali tanah Makkah dan Madinah, tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Itu kenapa disebut dengan Al-Masih. Wa taqaul amanatu 'alal ardi, dan amanah akan ada di atas bumi. Tahu amanah? Bisa dipercaya. Amanah adalah bisa dipercaya. Itu akan ada di atas bumi. Tidak ada pengkhianat ketika itu. Betul-betul sifat-sifat amanah ada di atas bumi. Hatta hingga tarta'al usudu, singa-singa akan merumput ma'al ibili, bersama unta-unta. Wallahu a'lam bishawab. Saya lupa penjelasan para ulama, perlu dicari lagi. Apakah singa ketika itu makan rumput? Yang jelas merumput. Tahu merumput? Di padang rumput, bukan di padang pasir. Merumput karena banyak rumput. Hujan turun, padang pasir sudah menghijau ketika itu. Jadi ketika padang pasir menghijau itu hati-hati ya. Itu akhir zaman itu para jamaah. Akhir zaman. Jadi sampai al-usud, tahu usud? Jamak dari al-asad, singa merumput bersama unta-unta. Jadi unta tidak dimakan apa? Singa. Mereka akur ketika itu. Makanya disebut zamanu amnin wasalam, keselamatan. Tidak ada hewan buas memangsa hewan yang lainnya. Kemudian wan nimaru ma'al bakor, dan macan-macan atau harimau-harimau bersama sekawanan sapi. Jadi harimau ini berteman dengan sapi, tidak dimakan sapinya, merumput bersama sapi. Subhanallah. Wadhi'abu ma'al ghanami, dan serigala-serigala bersama sekawanan kambing. Biasanya kan kambing dia makan apa? Serigala. Ini nanti semuanya merumput bersama. Bahkan ini yang aneh lagi, wayal abu sibyanu bil hayyati, dan nanti anak-anak kecil asibyan itu anak-anak di bawah usia 5 tahun, balita, bayi di bawah 5 tahun. Anak-anak yang masih TK itu sibyan akan bermain-main bil hayati, dengan ular-ular. Jadi ular dipermainkan oleh anak-anak di zaman itu. La tadurruhum, ular-ular itu tidak bisa mencelakakan anak-anak tersebut. Gak tahu, mungkin bisanya sudah tidak ada pada zaman. Jadi sampai anak-anak bermain dengan apa? Al-hayyat, ular-ular. Rawahul Imam Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Qala Ibnu Hajar rahimahullah taala, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih berkata sanaduhu sahih, sanad hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian beliau membawakan hadis pula, warawal Imamu Muslimun, dan Imam Muslim juga meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah. Para jemaah, kita sering ya ketemu hadisnya Abu Hurairah, sering kan? Sering. Kenapa kok sering ketemu hadisnya Abu Hurairah? Apa alasannya? Beliau adalah minal muktsirina bi riwayatil hadis. Sahabat-sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis, yang paling banyak adalah Abu Hurairah. Berapa hadisnya? 5.374 ahsan. Sudah sering saya sampaikan ya. 5.374 hadis. Ini yang terbanyak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya sering kita dapatkan. Padahal saya sudah sering sampaikan tarjamah atau biografi beliau. Abu Hurairah ini baru masuk Islam, kata sebagian ahlul hadis, sebagian ulama ahlul hadis mengatakan baru masuk Islam 3 tahun, sebagian mengatakan 4 tahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Sekitar tahun 6, tahun 6 atau tahun 7 Hijriah. Jadi 6 atau 7 Hijriah baru masuk Islam. Di usia sekitar 26 tahun Abu Hurairah baru masuk Islam. Namun beliau ini banyak hadisnya. Ini yang membuat
dengkinya kaum Syiah Rafidhah kepada Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah banyak hadisnya? Kenapa bukan orang-orang yang diagungkan oleh mereka yang banyak hadisnya? Jawabannya mudah. Karena Abu Hurairah semenjak masuk Islam itu senantiasa dekat dengan Nabi SAW. Beliau tinggal di masjidnya Nabi, menjadi ahlus suffah, tinggal di situ, berguru dengan Nabi. Bahkan beliau termasuk sakil kaum yang ditunjuk untuk membagikan minuman atau makanan kalau beliau mendapatkan, Rasulullah mendapatkan sedekah atau hadiah dari sahabat-sahabatnya. Jadi kalau sekarang itu semacam lurah pondok. Tahu lurah pondok? Ketua santri beliau ini. Jadi ada sahabat-sahabat sejumlah 70 sampai 80 kata para ulama yang tinggal di Sufah, yang berguru dengan Rasulullah SAW. Dan Abu Hurairah ini yang mengurusi mereka. Makanya ilmunya banyak. Hadisnya yang terbanyak 5.374 hadis. Beliau mengatakan, annahu qol, sesungguhnya Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, la yanzilanna Isa bin Maryam hakaman adila. Sungguh benar-benar akan turun Isa bin Maryam hakaman, menjadi seorang penengah, adila yang adil. Wala yad'anna al-jizyah, kemudian betul-betul beliau akan meletakkan jizyah. Apa maksudnya meletakkan jizyah? Membatalkan adanya tarikan upeti. Jizyah itu upeti, jangan keliru ya. Sebagian banyak yang mengartikan pajak. Pajak itu bahasa Arabnya dharibah. Kalau jizyah itu upeti, tahu upeti? Jadi di dalam Islam, dalam syariat Islam, orang yang tinggal di negeri Islam tapi dia tidak mau masuk Islam, namanya dhimmi, itu wajib membayar jizyah upeti. Pajak haram, kalau jizyah boleh ditarik, paham nggak? Itu bedanya. Pajak ulama sepakat haram kecuali di negeri-negeri yang belum diterapkan syariat. Apabila kita diminta membayar, kita bayar karena kita melaksanakan hadis wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk, sekalipun punggungmu dipukul dan hartamu diambil, termasuk pajak boleh kita bayar dalam rangka melaksanakan hadis ini. Tapi jizyah ini dibolehkan dalam syariat Islam, dalam ajaran Islam. Dan mereka orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan, kemudian mendapatkan hak-hak sebagai warga negara di negeri yang mayoritas muslim, itu wajib membayar apa? Al-jizyah. Tapi nanti ketika Isa turun, jizyah dibatalkan. Wala yadu'annal jizyah, beliau betul-betul akan membatalkan adanya meletakkan jizyah, enggak ada jizyah lagi. Jadi orang-orang non muslim itu tidak ditarik apa? Upeti lagi, jizyah yang harus dibayarkan kepada negeri kaum muslimin. Kemudian wala tatrukannal qilasu an-naqatus syabatu fala yus'a 'alaiha, dan betul-betul wala tutrokanna, bukan la tatruk, wala tutrokanna, dan betul-betul akan dibiarkan al-qilasu. Apa al-qilas? Yaitu an-naqatu, unta-unta betina, asyabatu yang masih remaja. Jadi unta-unta yang masih remaja. Jadi unta-unta betina yang belum induk, masih remaja, itu akan dibiarkan. Fala yus'a 'alaiha, maka tidak ada yang dia digunakan untuk bekerja atasnya. Jadi dibiarkan, unta-unta itu bebas, tidak dipakai ketika itu. Kemudian wala tadhabanna sahna'u, dan akan betul-betul sungguh benar-benar akan hilang segala permusuhan. Wattabaghudu, saling membenci. Wattahasud, dan juga saling dengki akan hilang waktu itu. Jadi betul-betul akan hilang. Dan yang aneh ini, yang terakhir ini, walayat wanna ilal mal, dan sungguh benar-benar Isa akan memanggil orang-orang untuk diberi harta, fala yaqbaluhu ahad, tidak ada seorang pun yang mau menerima harta. Apa ini artinya? Semua sudah berkecukupan. Kalau sekarang dipanggil mau dikasih harta, ini rebutan antri. Sholat nggak pernah antri, tapi kalau pembagian begini pasti bakal antri. Tapi di akhir zaman itu harta dibagikan, orang dipanggil untuk mendapatkan harta, itu tidak ada yang satupun yang mau menerima. Negeri mereka sudah makmur. Rawahu Muslim. Semuanya ada para jamaah.
kita selesaikan ya tentang Isa ini, supaya dalam pertemuan yang akan datang kita akan cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj insyaallah taala. Wa amma muddatu baqa'i Isa alaihi salamu, adapun masa tinggalnya, hidupnya Nabi Isa alaihi salam fil ardi, di bumi, ba'da nuzulihi, setelah turunnya, faqad jaa'a fi ba'dir riwayati, maka sungguh telah datang dalam sebagian riwayat-riwayat, annahu yamkuthu, bahwasanya Isa akan tinggal sab'a sininan, 7 tahun lamanya. Kalau Dajjal hidupnya di bumi berapa tahun? Bukan tahun, hanya 40 hari. Namun hari pertama serasa 1 tahun, hari kedua serasa 1 bulan, hari ketiga serasa 1 Jumat, hari keempat sampai hari yang ke-40 sama dengan hari-hari biasa. Isa hidup sampai 7 tahun dalam satu riwayat. Wa fi ba'diha, dan di sebagian riwayat yang lainnya, arba'ina sana, berapa arba'in? 40 tahun. Jadi Isa masih hidup bersama kaum muslimin, berdakwah ya, dan kaum Nasrani berbondong-bondong masuk Islam itu selama 40 tahun beliau masih hidup. Kira-kira nanti ketika turun usianya berapa ribu tahun Isa? Wallahu alam, gak ada yang tahu. Sekarang aja sudah 2020 tahun, tapi beliau masih muda karena di langit ya, masih muda. Ketika turun beliau masih muda alaihi salatu wassalam. Wa fi riwayatil imami Muslimin, dalam riwayatnya Imam Muslim, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, fayab'atsullahu Isa bin Maryam, Allah akan menurunkan Isa bin Maryam. Ba'atha yab'atsu itu mengirim, maksudnya menurunkan di sini. Tsumma yamkusun nas, kemudian tsumma yamkusun nas, kemudian dia akan tinggal bersama manusia, yamkusun nasa sab'a sinina, berapa tahun? 7 tahun tinggal bersama manusia. Laisa baina tsnaini adawah, tidak ada di antara 2 orang manusia ada permusuhan. Jadi ketika ada Nabi Isa turun, itu enggak ada orang bertengkar 2 orang pun. Sekarang kan kita sering bertengkar kan? Sesama jamaah masjid bertengkar ya, takmir masjid bertengkar, satu yayasan bertengkar, kaum muslimin bertengkar. Kalau nanti ketika Nabi Isa turun, tidak ada 2 orang pertengkaran, tidak ada antara 2 orang, tidak ada, walaupun cuma 2 orang, tidak ada. Tsumma yursilullahu, kemudian Allah mengirimkan rihan baridatan, angin yang dingin, min kibali Syami, dari arah Syam. Syam itu mana? Sekarang ini Palestina, Al-Urdun Yordania, Suria atau Syria, dan mana? Al-Lubnan, Lebanon. Sekarang ini negaranya. Nanti di akhir zaman kembali namanya Syam, sebagaimana dahulu namanya Syam, negeri Syam. Jadi Palestina itu negeri Syam, Suria, Lebanon, Yordania itu negeri Syam. Jadi akan datang angin yang dingin, rihan, angin baridatan, yang dingin, min kibali Syam, dari negeri Syam. Fala yabqa, maka tidak akan hidup, ala wajhil ardi, di atas permukaan bumi, ahadun, seorang pun tidak ada yang hidup, fi qalbihi, yang di dalam hatinya, dzarratun min khairin, ada seberat semut kecil dari kebaikan, au imanin, atau dari keimanan, illa qabadahu, kecuali angin itu akan mewafatkan orang tersebut. Jadi angin yang dingin yang berembus dari negeri Syam itu setiap kali menerpa orang yang masih memiliki satu kebaikan, walaupun satu dzarrah. Dzarrah itu kata para ulama salaf, sebagaimana disebutkan oleh guru kami Asy-Syaikh Dr. Shalih Al-Utsaimin, dzarrah itu 16 saghirah. Kalau menurut salaf, semut yang kecil itu dzarrah. Kalau sekarang sering diartikan biji sawi atau atom. Kalau dulu 16 saghirah. Jadi walaupun kebaikannya seberat semut kecil, atau imannya seberat semut kecil, itu semuanya diwafatkan oleh Allah. Sehingga mereka ini, orang-orang beriman ini, orang-orang baik ini tidak akan mengalami hari kiamat. Paham ya? Jadi hari kiamat hanya dialami oleh syirarun nas, seburuk-buruk manusia yang ada ketika itu. Kemudian wa fi riwayatil Imami Ahmad, dan dalam riwayatnya Imam Ahmad, wa Abi Dawud, dan Imam Abu Dawud dalam sunannya, Imam Ahmad dalam musnadnya, fayamkuthu fil ardi, Isa akan hidup tinggal di bumi arba'ina sanatan, 40 tahun. Kalau riwayat yang sebelumnya tadi, riwayat Imam Muslim berapa tahun?
7 tahun. Jadi itu 7 tahun di bumi. Di riwayat yang lainnya 40 tahun. Tsumma tuwfiya, kemudian tsumma yutawaffa, kemudian beliau diwafatkan. Baru kali itu Isa wafat. Wa yusalli alaihil muslimun. Wa yusalli alaihil muslimun atau wa yusalli alaihi al muslimun. Kemudian kaum muslimin menyolati Nabi Isa. Jadi ketika Nabi Isa wafat, beliau disolati oleh siapa? Kaum muslimin. Kaum muslimin menyolati Nabi Isa. Berarti kaum muslimin di akhir zaman ketemu dengan siapa? Nabi Isa. Kita enggak ketemu ya. Kita tidak ketemu dengan Nabi Muhammad, juga tidak ketemu dengan siapapun dari para nabi, tapi kita berharap nanti di akhirat diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan para nabinya. Amin ya rabbal alamin. Taib. Ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Hadis-hadis tentang hari kiamat ya. Dan ini sudah di penghujung ini, tinggal sedikit ya kitabnya ya. Sudah di penghujung ini. Kitab seperti ini bagus. Nanti kita akan cari kitab-kitab yang lainnya lagi yang menceritakan tentang kisah-kisah yang akan terjadi. Karena kita butuh kepada ilmu seperti itu. Dan sangat jarang kitab ini dikaji di kajian-kajian ya. Sangat jarang. Pertama, memang kitab ini jarang dikaji dan beberapa dai pun belum pernah mempelajarinya. Jika dibutuhkan, kitab ini diajarkan. Alhamdulillah kalau di Pare, Ustadz Abdul Hamid membacakan kitab seputar tentang perjalanan manusia dari kematiannya sampai diceritakan nanti surga dan neraka dan seterusnya. Ini itu penting para jemaah untuk memupuk keimanan kita, menambah keimanan kita dan semakin taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.